Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala innallaha alimun khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa khatamun nabi wa khatamur rasul wa imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول العظيم سيدنا محمد المجاهدين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الشريف العظيم وبقوله ليهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الشريف العظيم في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ على معاصيه مقيم. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib baca di awal khutbah tadi sebagai salah satu rukun khutbah yang tak boleh tinggal. Kenapa dibaca di awal khutbah? Untuk mengingat kalau saja khatib lupa dibaca serangkai dengan rukun yang lain. Bisa dibaca ulang dalam surah Thaha ayat 121. Terjemahannya, maka Nabi Adam dan istrinya Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Secara logika kaum muslimin, Allah larang untuk mendekat, tapi Adam justru memakannya. Mendekat saja sudah dilarang, apalagi memakan. Lalu apa risiko yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dua pasangan suami istri ini? Fabadat lahuma sawatuhuma, maka dengan ketentuan Allah terbuka aurat mereka berdua, terbuka pakaiannya, sehingga tampaklah auratnya yang tak biasa tampak. Pada waktu itu Nabi Adam dan Siti Hawa mengambil, memetik dedaunan yang ada di dalam surga itu untuk menutup, maaf cakap, kemaluannya. Dengan peristiwa ini kaum muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka dengan peristiwa ini Nabi Adam memakan sesuatu yang tak boleh didekat, maka dia dianggap bermaksiat kepada Allah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjelasan dari ayat ini, apa kata Nabi? Tak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada seorang pemuda yang senantiasa bertaubat. Kebalikannya, tak ada yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada orang tua, akan tetapi ia istiqamah dengan kemaksiatannya. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai ilustrasi khutbah kita pada siang yang singkat ini, suatu instansi pendidikan memberikan aturan kepada anak muridnya. Seorang guru, seorang kepala sekolah akan memberikan aturan kepada para guru dan muridnya. Hei para guru, hai anak-anak sekolah, hari ini pakaian kita hitam putih. Ternyata pada hari kedua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 atau 3 orang murid yang terusir dari dalam kelas. Si A keluar, kamu tak berpakaian. Seorang murid akan komplain pada gurunya, Pak, dia berpakaian tapi tidak seragam dengan yang lain. Yang lain pakai hitam putih, akan tetapi dia pakai kuning yang merah. Diusir dia. Suatu perusahaan akan kita dengar kaum muslimin ada karyawan yang akan terusir dari perusahaannya hanya gara-gara tidak menggunakan seragam. Kalau saja seragamnya digunakan oleh suatu perusahaan itu warna kuning, hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis pakaian kuning semua. Ada 2-3 orang sampai 10 orang yang pakai baju merah, terusir. Komplain karyawan itu pada bosnya, ya Pak, kami berpakaian, kenapa kami dikatakan tidak berpakaian? Hari ini kamu dianggap tidak punya pakaian. Seorang anak sekolah yang tidak berseragam sesuai dengan aturan, maka dia, maaf cakap, dianggap telanjang. Kenapa? Dia tidak menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Apa yang perlu kita ambil dari peristiwa ini ataupun dari kisah singkat ini kaum muslimin? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 atau 3 tahun yang lalu, khatib pernah menyampaikan khutbah di mimbar ini sebagai bentuk ataupun menyambung dari uraian 3 tahun yang lalu. Mari kita simak bagaimana Nabi Adam diperlakukan Allah ketika ia melakukan suatu pelanggaran. Mari kita urut ke belakang kembali kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Malaikat komplain, Pak. Hei malaikat, sini ada berita baik, saya akan ciptakan khalifah untuk penghuni bumi. Tak usah kata malaikat. Komplain dia, Pak. Apa kata malaikat? Kenapa kamu komplain? Kami kan sudah bersujud ya Rabb. Kami kan, engkau suruh salat, kami sudah salat. Engkau suruh kami bertasbih, kami sudah bertasbih. Untuk apa lagi menciptakan itu khalifah manusia yang nanti dia akan sogok menyogok, dia nanti akan bunuh membunuh, akan saling memfitnah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bedek den podok kalian le. Dari ayat ini kaum muslimin menggambarkan pada kita bersama yang punya putus asa. Kadang-kadang kita tak punya rasa ada yang menolong kita, Pak. Kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita, seolah-olah tak ada lagi Allah. Ini yang mesti kita renungkan. Sejahat apapun suatu makhluk, suatu penduduk, pasti ada orang yang berjiwa penolong di situ. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Semua yang kamu ketahui itu berkat dari pemberitahuan dari saya. Tapi ada yang kamu tidak ketahui sementara aku lebih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita potong kisah itu kaum muslimin, kita lanjut dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam, tinggallah kamu dalam surga. Kalaulah Nabi Adam tidak diusir dari surga, Pak, tidak disuruh keluar untuk sementara, tidak akan susah hidup kita, Pak. Tidak akan hidup kita di pasar usang ini. Tidak akan kita cari makan ke pasar itu, tidak akan berdagang kita, Pak, karena kita tinggal di surga, anak cucu Adam tinggal di surga. Tapi ini Allah jadikan penyebabnya untuk kita jadikan yang tibar bagi kita bersama pelajaran apa sebetulnya sesungguhnya yang terjadi pada Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan Allah penyebab bagaimana Nabi Adam itu turun. Makan semua yang ada di surga ini, pakai semua yang ada di surga ini, kendaraan yang ada di surga ini kamu pakai semuanya. Tapi ingat kata Allah, yang ini jangan dekat. Itu yang kita kenal dengan buah khuldi, Pak. Yang kita kenal dalam bahasa Al-Qur'annya buah khuldi. Oleh iblis laknatullah, karena dia sudah berjanji dan diizinkan Allah untuk menggoda Adam sampai cucu cicit keturunannya sampai hari ini. Kita tidak lepas ini, Pak. Ustadz juga tidak bisa berbangga, khotib juga tidak bisa berbangga, karena tidak ada jaminan, Pak. Khotib itu, ustadz itu bebas dia dari godaan syaitan.
Khatib itu khatib pula setannya, Pak. Ustadz itu ustadz pula setannya. Jadi kita tidak ada yang lebih di antara satu kita dengan yang lain. Yang jelas ada amal ibadah yang mesti kita lakukan ketika kita merasa kita sedang digoda oleh iblis. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam dilarang jangan dekat, Allah tidak melarang jangan makan. Logikanya mafhum mukhalafahnya, Pak. Jangankan memakan, mendekat saja tidak boleh. Apa pelajarannya, Pak? Kalau ada orang tua kita yang berpesan pada anak mudanya hari ini kaum muslimin, kamu jangan dekati meja judi. Justru orang itu main judi. Kamu jangan dekati arak, justru dia minum. Kamu jangan dekati narkoba, justru dia hisap narkoba. Ini kadang-kadang pesan kita terbalik kita terima dari orang tua dan para guru kita, Pak. Apa yang terjadi kaum muslimin? Selepel Nabi Adam alaihissalam yang sudah dipilih menjadi seorang rasul, Allah ciptakan penyebab bagaimana dia tidak menikmati kesenangannya di dalam surga. Pelajaran pertama, Pak, dari peristiwa ini, agaknya Allah tidak mau para hambanya Nabi Adam dan cucu cicit keturunannya tidak bekerja. Bagaimana logikanya, Ustaz? Di surga itu bagaimana kita mau bekerja, Pak? Semua sudah tersedia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau manusia itu diciptakannya hanya berpangku tangan. Tidak mau Allah. Berapa banyak seorang suami diusir oleh istrinya? Berapa banyak orang tua mengusir anak kandungnya gara-gara dia tidak mau bekerja? Maaf cakap kaum muslimin, kita sedang krisis ini sekarang. Malas bekerja. Akhirnya apa? Maaf cakap, tak bisa mendapatkan apa-apa. Ketika dia minta ini dan itu, dia kena marah, diusir, pergilah kamu dari rumahku. Kalau kamu mau netap di rumahku, kata orang tuanya, bekerjalah kamu. Ini yang mesti kita renungkan, Pak. Lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebab Nabi Adam alaihissalam. Pelajaran terbesar dari semua ini, Pak. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam membuat dia terjauh, terusir, dikeluarkan untuk sementara dari surga. Satu kesalahan, Pak, saudara-saudaraku, saudara seiman dan seakidah dan satu masjid kita, Pak. Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Kita sudah berapa kali melakukan kesalahan? Nabi Adam memakan satu buah khuldi yang dibagi pula dengan istrinya. Berapa banyak buah yang kita ambil yang bukan hak kita? Berapa banyak kayu yang kita ambil yang bukan hak kita? Berapa banyak makanan yang kita makan yang bukan hak kita? Maaf, ternyata kita belum juga diusir dari negeri Tanjung Berulang. Ada apa? Penyebabnya adalah kenapa kita juga tidak terusir meskipun ada yang terusir. Maaf cakap, yang ditampakkan Allah kesalahannya, maaf cakap, masuk penjara dia, ditangkap polisi dia. Tapi berapa banyak kita yang berkeliaran di bumi air tiris ini, Pak, yang kerjanya dia maling, kerja menipu, marah-marah, tapi disembunyikan Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Tapi yang terbuka itu tetap terbuka, Pak. Yang tertutup tetap ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam agaknya menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata, Pak, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang imam, maaf cakap, apakah dia seorang RT, RW, kepala desa, kepala dusun, bupati sekalipun, maaf cakap, ketika seseorang melakukan kesalahan, Pak, tak ada lagi nilai baju yang ia pakai. Ini makna telanjang. Seorang anak sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap sekolahnya yang dia tempat dia menimba ilmu, baju seragamnya tidak dipandang lagi di sekolah itu. Kenapa? Dia melakukan suatu kesalahan. Pak, sekali lagi mari kita renungkan. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun dan banyaknya harta kita, tetap tak ada nilai, tetap kita dianggap telanjang, tak berpakaian. Apapun pakaian kita, Pak, itu orang kerjanya bermaksiat saja. Saya hanya bermanis muka saja kepada orang itu. Kenapa? Tak ada lagi nilai pakaian seragam yang ia pakai.
Tak ada nilai pangkat bagi manusia, bagi Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu melakukan suatu kesalahan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang sebetulnya uraian kisah Nabi Adam alaihi salam yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Namun agaknya waktu yang membatasi kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita seorang pemuda, seorang yang masih usianya produktif, kalau dalam bahasa kampanye masih bagak badan bau, masih tolok bajalan, jonio pandangan mato bau. Allah paling cinta dengan orang yang usianya produktif ini, sementara hatinya selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi. Maaf, umur sudah 40, umur sudah 50, tapi istiqamah dengan kemaksiatan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikabungkan dengan ayat tadi kaum muslimin, dikhawatirkan kita tidak memiliki pakaian di hadapan Allah, tak berpakaian di hadapan manusia ketika senantiasa selalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Syarifil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.